Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Franky Chandra Kusuma, NIM 190058 dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan memenuhi tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Materi yang akan saya sampaikan kali ini yaitu tentang konsep kepemimpinan dalam organisasi. Kita masuk ke dalam teori-teori kepemimpinan. Yang pertama itu teori-teori genetis atau teori yang dikasihkan bahwa namanya pemimpin itu muncul karena dilahirkan sebagai pemimpin. Itu menurut teori yang tidak dibuat dan tidak desain yang berbentuk lahir sebagai seorang pemimpin, dan memang sudah ada sejak ia dilahirkan. Artinya, memang ketika seorang itu lahir, diyakini akan membawa sifat-sifat kepemimpinan, meski memang tidak semua orang memiliki itu. Nah, yang kedua adalah teori sosial. Sosial ini menyatakan bahwa pemimpin itu memang dibentuk atau disiapkan, dengan kata lain, yang tidak dilahirkan tapi didesain, direncanakan, sehingga mau tidak mau pada akhirnya akan muncul satu kondisi seorang siap untuk menjadi pemimpin. Dan yang kedua yang diyakini oleh teori sosial adalah siapapun orang yang dari kelas ekonomi maupun dari garis keturunan, siapapun itu, yang siapapun mereka punya kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin. Artinya tidak dipandang bulu lagi mau mempersiapkan diri, seperti lagi mau memperkaya diri, munculkan dan mendesain, mengelola, menambah kemampuan, maka suatu saat dia akan menjadi seorang pemimpin. Kemudian yang ketiga itu teori ekologi. Teori ekologi adalah kombinasi kedua teori tersebut yang mengindikasikan bahwa teori ekologi muncul sebagai reaksi dari teori genetis dan teori sosial. Teori ini menyatakan bahwa seorang akan sukses sebagai pemimpin suatu saat nanti jika secara genetis memiliki sifat-sifat kepemimpinan. Apalagi dengan sadar suatu saat bentuk penyempurnaan, menambahkan skill, pengetahuan, wawasan, pendidikan, dan lain sebagainya untuk tampil menjadi seorang pemikir. Artinya satu garis genetis aja itu tidak membuat seorang layak jadi pemimpin. Kesempatan seseorang menjadi pemimpin memiliki sifat harfiah, kemudian disempurnakan secara harfiah, maka ini menjadi satu kombinasi yang luar biasa yang bisa dipercaya oleh teori ekologi, dan jadi dengan sifat-sifat kita bawakan dengan sadar pula kita membentuk dan menambahi dan menyempurnakan tersebut. Kemudian konsep kepemimpinan menurut para ahli yaitu Harwell yang menyatakan bahwa kepemimpinan itu sebenarnya adalah teknik kemampuan seorang dalam mempengaruhi orang lain, mempengaruhi orang-orang yang dipimpin agar agar mereka itu mau bekerja sama untuk melakukan tujuan yang diinginkan, yang secara bersama atau keinginan dari lembaga. Kemudian di Indonesia kita ambil pendapat Siagian dan Sutarto. Paling tidak kita coba merupakan satu rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam satu situasi tertentu agar mereka mau bekerja sama, agar mereka melakukan berbagai hal yang kita inginkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendapat yang sangat lama terkait dengan kepemimpinan dapat dijelaskan oleh teori dan juga Franklin. Teori ini menyatakan bahwa kepemimpinan itu sebenarnya pada prinsipnya adalah terkait dengan hubungan yang erat yang ada dalam diri seorang, atau kepemimpinan ada dalam rangka mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian sedangkan Franklin Cimol menyatakan bahwa kepemimpinan itu adalah
satu kemampuan, satu skill yang buat orang bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang bersangkutan. Jadi bisa kita simpulkan sebenarnya nama kepemimpinan itu skill, kemampuan seorang kemampuan itu adalah tanda sopan kita dalam mempengaruhi orang lain. Muncul satu pertanyaan sering kalian harus dijawab ketika bicara soal kepemimpinan. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi oleh seorang ketika menjadi seorang pemimpin. Banyak sebenarnya, tetapi tidak jelas secara teoretik. Ketika kita mencoba berasumsi pada teori-teori yang muncul, apakah di berbagai buku, berbagai jurnal, atau artikel terkait dengan kepemimpinan, mereka membaginya dalam berbagai konsep. Misalnya yang paling umum ada 3 hal penting dalam konsepsi kepemimpinan. Dalam konteks ini syarat-syarat kapan kita tidak ada 3 hal. Yang pertama yaitu masaan itu adalah satu otoritas atau legalitas yang memberikan wewenang kepada seorang pemimpin untuk mempengaruhi, kemudian menggerakkan karyawannya dan lain sebagainya yang di bawahnya. Yang kedua berkaitan adalah cara internet dan kewibawaan yang mana di bawah ini sendiri merupakan keunggulan atau kelebihan seseorang sehingga pemimpin mampu mengatur orang lain. Yang ada faktor yang menyebabkan orang itu tanpa disadari mau mengikuti dan patuh pada apa yang telah disampaikan. Kemudian yang ketiga syarat kepemimpinan dalam konteks ini adalah kemampuan, yaitu kemampuan dari sumber daya kekuatan, kesanggupan, termasuk kecakapan secara teknis, sosial, dan skill-skill lain yang dipenuhi dan dimiliki oleh seorang yang melebihi orang lain atau sekitarnya. Jadi paling tidak ketika ditanya dalam konsep ingin syarat menjadi pemimpin, itu adalah orang-orang yang pertama memiliki kekuasaan, kemampuan. Yang lain kelebihan pemimpin menurut James Ali yang pertama adalah kepastian, kecerdasan, kewaspadaan, termasuk kemampuan komunikasi dan berbicara, dan kemampuan mereka dalam menilai orang lain, menilai pekerjaan, menilai dalam melakukan analisis terhadap lembaga. Dan yang kedua adalah presentasi. Tentu saja yang dimaksud adalah orang-orang yang berhak menjadi pemimpin adalah secara legal memiliki prestasi yang mampu dibandingkan dengan orang lain. Gelar kerjasamanya arti secara indikasi mereka memang dipandang punya kelebihan, punya level pendidikan yang lebih tinggi, kemudian ilmunya, pengetahuan, dan wawasan di segala bidang. Barangkali apalagi kaitannya dengan kemampuan mengelola manusia, mengelola berbagai sumber daya di sebuah lembaga. Yang ketiga itu kaitannya adalah tanggung jawab. Adanya keberanian, ada unsur kemandirian, kreativitas, keuletan, dan berbagai hal yang sebenarnya kalau harus disimpulkan adalah orang-orang yang memang memiliki kemampuan di segala hal meski tidak akan sempurna. Tapi ada tuntunan bagi seorang pemimpin, itu adalah orang-orang yang dipandang lebih daripada mereka yang akan dipimpin. Kemudian yang terakhir yang disadari adalah terkait dengan sesuatu status kependudukan sosial. Ekonomi juga ada persoalan partisipasi aktif, memiliki stabilitas yang tinggi, dan lain sebagainya. Secara baik, menjadi manusia-manusia seperti itu harus dimiliki oleh seseorang tersebut sebagai pemimpin. Maka menjadi pemimpin bukan satu hal yang mudah. Bagaimana ciri-ciri dari kepemimpinan yang baik? Ciri-ciri kepemimpinan yang pertama itu memiliki penglihatan sosial. Artinya pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu melihat sekaligus merasakan berbagai gejala yang timbul dalam masyarakat sehari-hari dalam konteks hubungan sosial. Jadi tidak serta-merta menerima, tetapi berbagai gejala bisa didesain, bisa dimaknai, kemudian dianalisis dalam satu kesimpulan, memunculkan berbagai statement dan menghasilkan satu kebijakan berdasarkan apa yang dilihat. Kemudian yang kedua yaitu kaitannya dengan kecakapan berpikir abstrak. Yang dimaksud istrinya di sini adalah artinya adalah seorang
Pemimpin selayaknya mempunyai kemampuan otak yang cerdas, pintar, inteligensi yang tinggi, kemampuan karena memang mereka dibutuhkan pemikiran yang matang untuk mengambil berbagai kebijakan, memutuskan, dan ini butuh kemampuan berpikir dan olah pikiran atau otak yang tidak main-main. Jadi seorang pemimpin harus dapat menganalisis berbagai persoalan sebagai hal, kemudian memutuskan adanya gejala yang terjadi dalam kelompoknya, dalam lembaga, sehingga bermanfaat bukan hanya untuk satu atau dua orang, tetapi untuk tujuan lembaga dan organisasi secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga, ciri kepemimpinan yang baik, yaitu keseimbangan emosi. Artinya adalah orang pemimpin seharusnya adalah orang yang stabil secara emosi, tidak mudah naik darah dan tidak mudah emosi mau berbuat ribut, menandakan emosi belum melarikan atau labil, sehingga menyulitkan ketika mengambil keputusan atau berhadapan pada kondisi-kondisi yang mau untuk mengambil keputusan yang baik. Kemudian kita sebagai seorang yang labil secara emosi akan sulit mengambil keputusan yang bijak yang bermanfaat untuk kepentingan banyak orang. Sebagai pajang lembaga, Makassar, pemimpin harusnya dalam konteks ini adalah orang-orang yang memiliki stabilitas emosi yang sangat baik. Ini mengindikasikan bahwa seorang di mana sebagai pemimpin yang baik dari tiga ciri sosial: kecerdasan berpikir abstrak, kemudian stabilan emosi. Jadi tiga indikasi ini pemimpin di sekitar kita, di lembaga tempat Anda bekerja saat ini, ada pemimpin yang layak direferensi sebagai pemimpin yang baik, khususnya pemimpin formal, informal, dan pemimpin informal. Ada pula istilah pemimpin formal dan informal. Dalam masyarakat, kita mengenal sebagai berbagai jenis kepemimpinan, seperti pemimpin negara, pemimpin agama, pemimpin seminar, dan sebagainya. Bahkan di rumah tangga juga ada pemimpin rumah tangga. Sehingga dari berbagai jenis kepemimpinan ini, semuanya bisa kita klarifikasi dalam dua kelompok besar, namanya pemimpin formal atau informal. Adalah orang yang dalam sebuah organisasi atau lembaga ditunjuk sebagai pemimpin berdasarkan keputusan dan pengawasan sifatnya resmi atau formal. Untuk memangku satu jabatan, satu kedudukan dalam satu struktur organisasi yang jelas dengan segala hak dan kewajiban untuk sampai tujuan organisasi atau lembaga yang yang ditetapkan. Ciri pemimpin formal pada statusnya sebagai pemimpin formal ditentukan oleh orang yang berwenang. Artinya secara garis birokrasi ditunjuk, dan yang kedua cirinya adalah mempunyai dukungan atau memperoleh dukungan dari organisasi formal. Kemudian mempunyai atasan, dan yang ketiga dari pemimpin formal adalah harus memenuhi berbagai pernyataan, misalnya segala sesuatu dengan disepakati dan ditetapkan oleh lembaga harus memiliki sertifikat, apa ijazah, apa pendidikan, apa tidak mau harus memiliki itu. Ketika menjadi satu dasar yang harus dilalui oleh seorang pemimpin ketika akan dipilih menjadi pemimpin. Kemudian adanya kondisi dia akan menaikkan atau mendapat proses kenaikan pangkat atau jabatan dalam memutasikan, kemudian memperoleh imbalan atau gaji, balas jasa berupa material dan segala macam, dan berbagai hal yang menjadi persyaratan pemimpin. Sementara informasi kebalikannya, pemimpin informal adalah seorang yang tidak secara resmi diangkat sebagai pemimpin, tapi yang jelas ini adalah satu bentuk penghormatan yang biasanya diberikan terhadap yang mempunyai kelebihan tertentu yang ditunjuk sebagai pemimpin, sehingga mampu mempengaruhi kondisi psikis dalam perilaku satu kelompok atau banyak orang yang di sekelilingnya mereka. Ciri kepemimpinan informal yang pertama yaitu masyarakat atau kelompok makan
biasanya lebih besar dari satu lembaga itu mengakui dirinya sebagai pemimpin tanpa diminta diakui sebagai pemimpin. Artinya ada satu pengaruh yang luar biasa, pengaruh personal yang dia akhirnya diterima dan diakui. Kemudian yang kedua, tidak ada lainnya seperti pemimpin formal, tidak ada pengangkatan secara resmi. Kemudian serta yang namanya kepemimpinan atau pemimpin itu langsung melekat saja dan dalam pundaknya. Yang orang yang bersangkutan tanpa diminta label itu melekat. Yang ketiga, tidak satupun manusia di muka bumi ini bisa memutasi kepemimpinan yang didapatkan dan tidak punya tidak ada garis kewenangan yang menuntut dia atau memaksa dia untuk melakukan hal-hal yang seharusnya dia lakukan dengan jelas. Jika melakukan kesalahan, maka dia tidak dikenakan atau tidak ada kemungkinan sanksi. Hukumannya hanya saja mereka pada akhirnya mendapat pulang kepercayaan orang-orang yang dipimpinnya. Jadi akhirnya hanya kehilangan kepercayaan, tapi secara hukum yang tidak bisa dituntut kemudian bisa jadi ciri yang lainnya. Dan tidak mendapat balas jasa apapun karena secara material dia digaji, kita melihat di tengah masyarakat. Dan tidak ada dalam pandangan Islam darah yang mengindikasikan orang tertentu kemudian pemimpin dan kepala, dan ada istilah pemimpin, ada istilah kepala. Dan sekarang mana dalam pikiran saudara yang dianggap sebagai konteks satu atau ide yang kita bahas, dan bagaimana kita membedakan antara kedua hal ini? Justru sama-sama antara kepala dengan pemimpin yang jelas. Antara kepala dan pemimpin dalam masyarakat kita secara umum sering dikacaukan, bahkan dianggap mirip atau relatif sama, padahal istilah itu sama sekali berbeda. Pernyataan kepala dan divisi kepemimpinan ini mengindikasikan 22 konsep yang tidak sama, yang termasuk kepala adalah seorang yang diangkat menurut peraturan tertentu oleh instansi, oleh atasan yang memiliki wewenang untuk mengepalai satu kantor atau jabatan, yang kemudian dia bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebani kepadanya dan kepada bawahannya, memberikan perintah kemudian bertindak sebagai penguasa. Nah, itu kepala. Biasanya mengerjakan pekerjaan diberikan kepala berhasil, maka harus bekerja dengan baik, harus meyakinkan anak buahnya agar mau menerima apa yang diminta, seperti itu kepala pemimpin. Sedangkan pemimpin berbeda dengan pemimpin. Itu seorang yang dipilih dari kelompoknya karena memiliki kelebihan tertentu dibandingkan yang lain. Selanjutnya, yang bersangkutan diberikan satu tugas untuk memimpin orang-orang lain, memimpin banyak orang dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh kelompok itu, dan untuk kelancaran tugasnya diberikan tugas hak istimewa kepada yang bersangkutan, yang kita sebut sebagai tadi yang dibandingkan dengan kelompok lain, bahwa hak istimewa itu memang yang ia miliki karena apa? Karena memiliki kelebihan yang sebenarnya tidak dimiliki dengan sadar. Mereka melakukan pilihan itu persamaan pemimpin dan kepala dan pemimpin pada kolam tertentu memiliki persamaan, tapi kira sekali memiliki perbedaan. Yang pertama, sama-sama memiliki anak buah, sama-sama memiliki orang dipimpin. Itu pasti yang kedua, kepala dan pemimpin. Dua-duanya diberikan tugas dan pekerjaan, kemudian mempertanggungjawabkan pekerjaan itu sama, dan secara prinsip kedua hal ini menjadi satu tugas yang dibebani kepadanya oleh kedua. Kemudian perbedaan pemimpin dan kepala yang pernah itu kepala diangkat oleh instansi atau kekuasaan tertentu, sedangkan pemimpin bukan diangkat tetapi dipilih oleh mereka yang terlibat, justru mereka yang menjadi karyawan atau anak buah ya. Yang kedua itu kepala, kekuasaan berasal dari kekuatan peraturan
dan kepuasan atasan, sedangkan pemimpin kepuasannya menurut peraturan dan dilandasi pada kepercayaan orang-orang yang dipimpinnya. Yang ketiga yaitu kepala, tanggung jawab atas, sedangkan pemimpin yang bertanggung jawab terhadap atasan juga bersedia bertanggung jawab kepada mereka yang dipimpin. Jadi kepalanya ke atas, tapi yang namanya pemimpin ke semua ini, ke atasan, ke semua mereka yang disebut sebagai karyawan. Nah, soal listrik dan kita sampaikan pada bagian akhir pertemuan kalian solid arsip, dan kita akan bahas soal kepemimpinan. Yang pertama ada persoalan pendekatan sifat yang diawali dari satu pemikiran yang kita sebut sebagai faktor turun-temurun, bahwa yang namanya pemimpin yang didasari pada garis keturunan. Kemudian dikembangkan adanya teori baru yang bernama physical karakter, teori di mana timbul saat ustadz membawa pembeli itu dapat diciptakan melalui latihan hingga setiap orang mempunyai potensi untuk menjadi pemimpin. Yang kedua, pendekatan perilaku adalah suatu konteks keberhasilan dan kegagalan seorang. Yang dimaksudkan di sini adalah kegagalan dan keberhasilan seorang pemimpin yang dilakukan oleh gaya mereka dalam bersikap dan bertindak dalam berbagai proses kebijakan selama proses memimpin. Pendekatan yang kita sebagai pendekatan kontingensi dalam menangani 3/1 yang terbaik, artinya adalah bahwa untuk mengurus satu organisasi dapat dilakukan dengan paralel tunggal untuk segala situasi yang kenyataannya di setiap organisasi memiliki ciri khusus yang tidak sama, bahkan organisasi yang sejenis akan menghadapi masalah-masalah yang berbeda. Karena ini sebagai tidak dapat dipimpin dengan perilaku tunggal untuk segala situasi. Yang situasinya sebenarnya juga berbeda, situasi yang berbeda harus dihadapi dengan perilaku kepemimpinan yang seharusnya juga berbeda. Nah, yang terakhir ada pendekatan terpadu. Dalam pendekatan terpadu ini, menurut Tarla, dan dia memadu teori ini dalam pendekatan kepemimpinan situasional dengan maksud menunjukkan adanya kesamaan dari berbagai macam perbedaan di antara semua teori yang muncul tersebut. Nah, teori itu adalah yang pertama, teori 1, perpaduan antara teori motivasi, jenjang kebutuhan teori. Ini tingkat kematangan bahannya dengan pendekatan kepemimpinan situasional. Yang kedua, perpaduan antara teori motivasi 2 faktor dengan teori tidak kematangan bawahan dengan pendekatan situasional. Begitu juga dengan perpaduan tanpa sistem. Ini barangkali yang dapat terjadi suatu pendekatan yang sering macam kebijakan terkait dengan analisis masalah yang terjadi di lapangan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kurang dan salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.